Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian hadis kita. Hadis yang ke-6 yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan hadisnya, baik sanad atau matan dan rawinya, serta diberi makna sesuai makna pesantren. Pada pertemuan kali ini kaitannya dengan keterangan dari hadis yang telah dibaca tadi. Ada beberapa poin yang ada di dalam hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tentang halal dan haram. Di dalam hadis itu disebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas. Maksudnya jelas di sini adalah ketentuan benda-benda itu ataupun hewan itu ataupun perbuatan itu kehalalannya telah jelas ataupun keharamannya telah jelas. Telah jelas di sini karena telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat tentang jelasnya kehalalan apa saja hukum-hukum yang diberikan oleh Allah ataupun jelasnya keharaman apa saja yang telah diberikan oleh Allah. Kita bisa mempelajarinya di dalam Al-Quran. Sebagai satu contoh, sesuatu yang halal yang telah jelas itu seperti hewan-hewan ternak yang diperbolehkan untuk disembelih dan dikonsumsi oleh manusia, terkhusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan yang diharamkan juga telah jelas. Misalkan di dalam Al-Quran Allah mengharamkan babi. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan anjing. Ini keharaman dan kehalalan telah jelas. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah telah menggariskan sesuatu yang boleh dan sesuatu yang tidak boleh. Maksudnya bayyinun itu apa? Dari saya memahami hadis ini bahwa yang dimaksud dengan bayyinun innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang kemudian di dalam kajian-kajian fikih itu ada istilah ma'lumun minad dini bid-darurah. Sesuatu yang harus diketahui secara pasti dalam masalah-masalah agama oleh seorang muslim yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf itu yang sudah terkena taklif pembebanan hukum, yaitu dia sudah dewasa dan berakal sehat. Maksudnya adalah bahwa setiap pribadi muslim, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kalau dia sudah akil baligh, dia harus mengetahui sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada seseorang dia tidak melakukan ibadah sholat. Kemudian ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Dia jawab, oh maaf, saya nggak ngerti kalau sholat itu diwajibkan. Nah ini berarti kesalahan pada orang ini. Maklum minadini bitoruro, harusnya dia sudah tahu kewajiban-kewajiban apa yang ada di dalam agama.
secara umum itu harus tahu. Sebab kalau tidak berarti dia berdosa karena dia tidak mengetahui kewajiban dia. Ataupun ketika ditanya oleh orang yang misalkan sedang mabuk-mabukan, mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan sehingga menghilangkan akal. Ketika ditanya, kenapa kamu mabuk-mabukan? Dia jawab, oh saya nggak ngerti kalau mabuk-mabukan itu diharamkan, tidak dibolehkan di dalam agama. Maka jawaban semacam ini sebenarnya dia telah bersalah ketika dia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang harus dijauhi, yang dilarang di dalam agama. Ini yang dimaksud dengan maklum minadini bid-darurah. Setiap pribadi muslim kalau dia sudah akil balik harus mengetahui mana yang wajib, mana yang haram, mana yang boleh. Atau dalam bahasa fikihnya biasa dia mensyaratkan sebelum melaksanakan ibadah ada istilah tamyiz. Orang itu sudah bisa membedakan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi maksudnya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang harus diketahui berdasarkan agama, kehalalan, keharaman, dan kewajiban seorang muslim. Kemudian wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal haram itu ada umurun mustabihat, sesuatu yang samar. Yang dimaksud dengan samar itu tidak diketahui hukumnya secara pasti dari Al-Quran ataupun hadis. Apakah ini benda ini, hewan ini, perbuatan ini haram atau boleh? Nah, ini yang disebut dengan syubhat. Nah, bagi syubhat ada dua sikap. Sikap yang pertama adalah manit taqos syubhat. Orang yang berhati-hati dalam masalah syubhat. Berhati-hati di situ artinya dia tidak melakukan perbuatan itu. Kalau itu benda atau hewan, dia tidak memakan benda atau hewan itu. Kenapa? Karena khawatir, karena belum diketahui kehalalan ataupun keharaman benda atau hewan tersebut. Dia hati-hati, dia menjaga. Sebab barangkali ketika dia berada di situ, dia sedang mengkonsumsi, ternyata benda atau hewan itu haram, maka dia telah makan haram. Walaupun awalnya dia tidak mengerti. Kalau halal, ya mungkin itu yang dituju oleh kita. Melakukan perbuatan-perbuatan halal, mengkonsumsi barang atau benda-benda yang halal. Nah, kemudian yang kedua, man waqa'a fis syubuhat. Orang yang terjatuh ke dalam syubhat. Artinya apa? Orang itu sering melakukan perbuatan-perbuatan syubhat, sering mengkonsumsi benda ataupun hewan-hewan yang syubhat. Dia tidak diketahui hukumnya, apakah ini halal atau haram. Dia makan saja, dia konsumsi saja, dia lakukan saja. Artinya apa? Dia walaupun belum mengerti hukumnya apa, tapi dia ngerti bahwa ini tidak ada hukumnya, berarti dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang syubhat. Nah, kalau terus-menerus melakukan perbuatan syubhat, merupakan perbuatan syubhat, atau benda-benda syubhat, barang-barang syubhat, itu sudah dipastikan. Pasti nanti larinya adalah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjaga, dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan syubhat. Kalau dia tidak menjaga, bahkan melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan syubhat itu, dia akan terjatuh kepada kesyubhatan. Dan yang pada akhirnya terjatuh pada keharaman. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini menerangkan bahwa setiap raja, setiap presiden itu mempunyai aturan-aturan.
aturan yang boleh, aturan yang tidak boleh, aturan yang wajib dilaksanakan, aturan yang terlarang untuk dilaksanakan. Dan demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Dia mempunyai garis-garis tersendiri, aturan-aturan yang telah dibuatnya. Aturan yang halal ini, makanan yang boleh dikonsumsi ini, makanan yang dilarang untuk dikonsumsi ini, perbuatan yang boleh ini, perbuatan yang tidak boleh ini. Ini punya aturan-aturan, dan aturan-aturan Allah itulah keharaman-keharaman yang telah ditentukan, termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dari hadis ini, Nabi Muhammad berbicara masalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam diri manusia itu ada mudghah, segempal daging, yang apabila mudghah itu baik akan menjadi baik semuanya, yang apabila mudghah itu jelek akan jelek semuanya, akan buruk semuanya. Ada dua pemahaman dalam hadis ini. Yang pertama, secara fisik. Yang dimaksud dengan al-qalbu, hati secara fisik, adalah jantung. Jantung sebagai pusat. Kalau jantungnya sakit, maka badan-badan semuanya akan menjadi sakit. Tetapi ketika jantung itu sehat, maka jasad fisik semua yang ada di dalam diri manusia akan menjadi sehat. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman non-fisik atau psikis, kejiwaan. Kalau di dalam hati ini sakitnya hati, tetapi non-fisik, maka akan berpengaruh kepada perbuatan-perbuatan yang lain yang ada di dalam anggota badan ini. Kalau sakit maka perbuatannya itu akan buruk, akan merugikan kepada orang lain. Sedangkan kalau hatinya baik, maka akan menjadi baik. Semua anggota badan akan memberikan manfaat baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Nah, di sini hadis ini adalah kelanjutan dari masalah halal haram yang telah diterangkan awal oleh Nabi Muhammad SAW. Mengandung pengertian bahwa halal haram ini bisa berpengaruh kepada hati manusia, bisa berpengaruh kepada perilaku manusia. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dalam diri manusia, tetapi tumbuhnya itu dari keharaman, dari perbuatan yang haram, dari benda-benda yang haram, dari makanan-makanan yang haram, maka fannaru aula bihi, neraka lebih baik untuknya. Artinya apa? Yang dikonsumsi oleh manusia itu bisa menjadi tenaga, bisa menjadi kotoran, bisa menjadi hati, ataupun menjadi sel-sel yang lain. Itu berasal dari makanan. Nah, ketika makanan yang dikonsumsi itu baik, halal, maka akan menjadi tenaga-tenaga yang baik, akan menjadi sel-sel yang baik, akan menjadi hati-hati yang baik. Tetapi ketika yang dikonsumsi adalah perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram, maka akan menjadi tenaga-tenaga yang tidak baik, akan menjadi sel-sel yang tidak baik, akan menjadi hati yang tidak baik, yang berpengaruh kepada ucapan seseorang, yang berpengaruh kepada perilaku seseorang. Ini keterangan dari hadis yang ke-6
yang ada di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.